Oke, kita mau sama-sama berdoa dulu ya, sebelum kita nanti akan, bersama-sama mendengarkan materi dari Ibu Lani. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa pada sore hari ini kami boleh bertemu via Zoom ini Bapa, untuk boleh bersekutu bersama dengan rekan-rekan kami sama pemuda remaja Bapak, juga rekan-rekan dari Komisi Dewasa juga, pemuda dewasa. Bapak, Engkau mau sertai Bapak jalannya acara pada sore hari ini, biarlah kami boleh mendapatkan berkat Bapak, Engkau mau buka hati kami, supaya kami beroleh berkat dari materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lani. Engkau juga mau sertai Ibu Lani untuk yang akan menyampaikan materi Bapak, supaya materinya pun yang disampaikan pun boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan pada sore hari ini ya Bapak. Engkau juga mau sertai Bapak jalannya acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, berilah kelancaran dalam hal teknis secara khususnya juga dalam hal materi, pemateri, semuanya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami juga berdoa Bapak, untuk rekan-rekan kami mungkin yang akan bergabung pada sore hari ini, biarlah mereka juga bisa bergabung dengan kami pada sore hari ini dalam acara persekutuan online ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan, tema yang diambil pada kesempatan kali ini adalah virtual sex appeal. Kalau saya nggak salah. Ya, betul ya. Ya, virtual sex appeal, betul. Nah, di sini kita akan membahas apa sih sebenarnya kita bahas. Jadi gini, kita tahu di masa pandemi ini aktivitas kita di luar menjadi berkurang. Jadi mungkin biasanya kita yang ada kumpul-kumpul dengan komunitas, entah itu di gereja atau di tempat kuliah, sekolah, tempat kerja. Jadi tidak bisa bertemu secara langsung seperti itu. Dan akhirnya yang menjadi andalan kita saat ini untuk berkomunikasi adalah media-media online, media sosial, seperti itu. Nah, di sini kita sama-sama belajar pada sore hari ini bagaimana sih caranya dengan media sosial. Melalui media sosial ini kita bisa mengenal orang lebih jauh, kita juga bisa dikenal orang lebih jauh. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita sore hari ini yaitu Ibu Lani Herawati. Beliau saat ini adalah aktif di UK Petra sebagai Kepala Pusat Konseling Pengembangan Pribadi di Universitas Kristen Petra. Ya, materi akan disampaikan selama kurang lebih 40-45 menit. Diharapkan selama materi nanti rekan-rekan yang lain menonaktifkan, maksudnya memposisikan mic dalam posisi mute ya, supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu ketika materi disampaikan. Dan nanti di 15 hingga 20 menit terakhir akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan di tengah-tengah sesi bisa langsung mengirimkan pertanyaannya ke saya langsung ya, jadi langsung bisa chat via Zoom, atau nanti juga bisa kalau mau langsung bisa nanti langsung ngomong ya, langsung ngomong, di videonya juga dinyalakan di sesi tanya jawab nanti. Baik, kita tidak usah berlama-lama lagi. Saya serahkan kesempatan kali ini, waktu ini untuk Bu Lani Herawati untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Ya, terima kasih Saudara Tommy. Selamat malam buat semua juga. Malam. Saya akan tampilkan share screen saya aja ya dulu ya. Oke, bisa terlihat ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbicara tentang virtual sex appeal gitu ya, orang sering kali memikirkan sex appeal itu hanya untuk wanita gitu ya. Wanita yang diharapkan punya dorongan untuk mewujudkan sex appeal. Pada kenyataannya ternyata enggak, baik pria maupun itu sebenarnya kedua-duanya punya kebutuhan untuk memunculkan daya tarik itu. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, mari kita kembali minta pimpinan Tuhan untuk kita boleh berbicara di dalam terang kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapak tolong kami untuk kami boleh berbicara tentang topik virtual sex appeal ini di dalam terang-Mu. Bapak urapi hamba-Mu, biarlah setiap hal yang disampaikan, yang sudah dipersiapkan benar-benar seturut kehendak Bapa. Engkau Tuhan yang terus memurnikan hati kami untuk kami boleh membahasnya dengan benar
dan juga bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan setiap kami boleh bertumbuh untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah bagi Tuhan, bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami satukan doa kami. Amin. Nah, apa sebenarnya sex appeal itu? Kalau kita berbicara sex appeal, ini sebagai daya tarik atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membangkitkan perhatian lawan jenisnya. Jadi sex appeal itu sebuah daya tarik, kemampuan yang dimiliki oleh setiap kita. Nah, kalau berbicara tentang daya tarik itu sebenarnya bukan hanya fisik gitu ya. Apakah perempuan dilihat seksi ketika tubuhnya yang dengan lekuan-lekuan yang aduhai. Ternyata nggak cuma begitu gitu ya. Secara fisik ini bisa macam-macam, termasuk juga suara. Aduh, kalau dengar suaranya gitu ya, maka bisa buat orang lain kelepek-kelepek gitu ya. Melihat mungkin bagian-bagian yang rambut ikalnya, bentuk matanya, bahkan sekarang dikatakan bisa menjadi ini bibir gitu ya, bentuk bibir. Kalau dulu yang tipis-tipis, sekarang katanya justru yang memble-memble itu yang menarik begitu ya. Setiap masa punya daya tarik sendiri-sendiri. Dan daya tarik untuk seseorang berbeda dengan orang yang lain. Selain secara fisik, juga secara kepribadian. Cara berbicara yang halus, begitu ya. Matang pribadinya, punya belas kasihan, bisa empati dengan orang lain, ringan tangan, cekatan, punya karakter leadership yang baik. Tiap orang bisa berbeda-beda gitu ya. Punya kebutuhan bagi dia menarik orang tersebut, belum tentu apa yang dia rasakan menarik bagi dia itu juga terjadi pada orang yang lain gitu ya. Saya punya seorang teman secara fisik dia oke banget gitu ya, cantik, apa namanya, fisikalnya, bodinya juga bagus banget gitu ya. Tetapi punya kepribadian yang sok main perintah. Lalu bahasa tubuhnya dianggap sering orang merasakan gitu ya, kok suka menyepelekan orang lain. Ya akhirnya apa yang dia miliki itu tidak menarik lagi buat lawan jenisnya gitu. Ditambah lagi dengan beberapa teman waktu itu mengatakan, ya kalau bicara sih ya, bicaranya kayaknya dia sarjana, tapi gaya bicaranya kok seperti orang-orang yang ya gimana gitu ya. Itu pun juga berpengaruh sebagai sex appeal ternyata gitu ya. Jadi ketika kita berbicara daya tarik yang bisa memunculkan orang lain atau lawan jenis kita itu memberi perhatian, kita nggak bisa lihat dari satu sisi, tapi ketiga-tiganya ini perlu diperhatikan. Dan kita juga perlu menyadari bahwa setiap karakteristik pria dan wanita ini punya sex appeal yang berbeda. Pria itu kuat sekali dengan visualnya. Makanya pria itu gampang sekali jatuh cinta dengan apa yang dia lihat, itu yang nomor satu gitu ya. Dia sangat mudah tertarik dengan apa yang dia lihat, itu yang nomor satu gitu. Baru kemudian nanti akan berbicara kepribadian, gaya bahasa, bahasa tubuh begitu ya. Tetapi wanita seringkali melihat bagaimana dia itu diterima, ada rasa nyaman gitu ya, terlindungi. Itu wanita. Kalau perhatikan gambar saya yang di bawah gitu ya, di ujung kanan kita berbeda sekali gitu ya. Jadi yang satu heart, yang satunya maaf. Yang menarik adalah mungkin pinggulnya, pantatnya begitu ya. Inilah yang bisa terjadi. Jadi ketika kita berbicara sex appeal itu daya tarik yang sangat luas dan perlu disadari pria dan wanita punya kebutuhan terhadap sesuatu yang menarik perhatiannya itu berbeda-beda gitu ya. Dan setiap pribadi juga punya rasa ketertarikan yang berbeda-beda. Nah, apakah sex appeal itu hanya kita yang mengalami? Nyatanya kalau kita membaca Kidung Agung, bagian besar berbicara tentang
sesuatu yang menarik gitu ya, bagaimana raja itu memuji-muji gitu ya. Saya mau membacakan dari Kidung Agung 4 ini yang saya paling rasa kelihatan kuat sekali gitu ya. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 gitu ya. Saya akan bacakan untuk kita. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu, di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Pujian ini indah sekali gitu ya, yang diberikan oleh raja. Menunjukkan gigi yang rata, gigi yang putih, bisa diandaikan itu rambut yang bergelombang gitu, yang ikal. Ini hal yang wajar sekali, berarti sex appeal memang ada gitu. Sex appeal ini ada gitu, diberikan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk kita nikmati. Dan itu menjadi salah satu faktor ketika kita berbicara tentang daya tarik kepada lawan jenis. Kita perlu menyadari bahwa memang benar seks itu anugerah Tuhan. Kenapa? Karena sejak awal, kalau kita melihat dari Kejadian, pasal yang pertama, maka kita melihat bagaimana Allah punya inisiatif untuk menciptakan manusia sebagai gambar Allah. Dan ketika Allah menciptakan manusia sebagai gambar Allah, manusia bukan sekedar sebagai suatu hiasan yang indah, tetapi manusia menjadi gambar Allah ini diberi kuasa gitu ya. Mari menciptakan manusia gitu ya. Marilah kita menciptakan manusia untuk apa? Untuk kemudian manusia ini bisa menjadi gambar Allah, untuk bisa diberi kuasa, maaf. Dikatakan di ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Diberi kuasa gitu ya. Nah, manusia seperti apakah yang kemudian diwujudkan, gambar Allah yang diwujudkan dalam kehadiran laki-laki dan perempuan yang kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada keberbedaan dalam seks, di mana keberbedaan itulah yang akan membangun sebuah ketertarikan satu dengan yang lain. Yang memang ketertarikan itu punya sebuah tujuan agung, yaitu untuk kemudian bisa dipersatukan. Tatkala pria wanita yang dipanggil untuk dipersatukan satu dengan yang lain, Allah punya rencana yang indah. Apa rencananya? Mereka saling melengkapi untuk makin dapat menjadi sarana melayani Allah, memberi kemuliaan bagi Allah. Sex appeal itu perlu diperhatikan, perlu dikembangkan, tidak untuk disia-siakan. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan itu pada kita dan Allah punya tujuan yang indah terhadap sex appeal itu. Apakah yang perlu kita sadari? Wah, ini ya, ada yang main mata dengan kita ini kayaknya gitu ya. Kita perlu menyadari memang benar kok kalau dikatakan dari mata turunnya ke hati gitu ya. Dari mata turunnya ke hati. Tapi tatkala kita menyadari hal ini, mari kita melihat, ini saya mengutip dari sebuah tulisan yang mengatakan, ternyata sex appeal itu yang fisikal itu 10% dan 30% itu berasal dari pikiran. Pikiran itu apa? Ya mental seseorang, cara dia berpikir. Pikiran-pikiran positif itu berpengaruh banget gitu. Cara dia menerima pesan, cara dia mengolah pesan,
cara dia mengambil keputusan, jadi cara kerja otak kita gitu ya, intelektual kita itu penting banget gitu. Dan 60% ini yang gede banget dikatakan didominasi oleh jiwa kita gitu ya. Yaitu bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri hingga kita mampu mengasihi kita dan mencintai orang lain juga. Ini menarik sekali gitu ya. 60% justru didominasi oleh jiwa kita. Kalau berbicara jiwa, jiwa tidak berhenti sampai dengan hanya mental saja. Mental health itu menjadi gabungan dengan spiritualitas. Spiritualitas bukan hanya aktivitas bergereja, tapi spiritualitas bagaimana dia bisa berdamai, menikmati pribadi relasi dengan Allah. Dia bisa masuk dalam kondisi hening, bisa merasakan indahnya bersekutu dengan Allah. Dan di pandemi inilah Tuhan memberi kita kesempatan luar biasa untuk kita bisa menikmati berdua dengan Allah. Biasanya kita mengandalkan ibadah yang rame-rame di gereja, persekutuan yang rame-rame. Saat ini nampaknya Tuhan ingin sekali kita menikmati persekutuan pribadi kita dengan Allah. Kita boleh semakin dekat dengan Dia, semakin kita punya persekutuan yang intim dengan Bapa, semakin kita peka terhadap rencana Allah, kehendak Allah yang selalu indah untuk kehidupan kita. Pandemi ini mengajarkan banyak hal, termasuk juga ketika kita harus berelasi di dalam virtual. Ini adalah satu masa yang indah. Banyak orang yang mengatakan, saya sulit sekali ngomong kalau dengan banyak orang. Inilah kesempatan kita juga bisa ngobrol. Tatkala kita hanya berhadapan secara virtual, mungkin lebih punya keberanian. Gitu ya. Jadi 60% sex appeal itu dipengaruhi oleh inner beauty kita. Inner beauty memang berkaitan sekali dengan bawaan. Jadi inner beauty kita itu kita nggak bisa pungkirin gitu ya. Hidung saya seperti ini ya ini turunan papi mami saya gitu ya. Rambut saya model seperti ini ya turunan dari mami saya, kakak saya, adik saya punya rambut yang bergelombang seperti tadi yang dikatakan gitu ya. Seperti apa tadi istilahnya bulu domba dan sebagainya. Saya enggak lurus gitu ya. Kayak siapa ya? Kayak mami gitu ya. Papi saya rambutnya ikal banget dan bergelombang. Itu bawaan. Tapi kita nggak bisa berhenti sampai di bawaan itu saja. Karena apa? Faktor-faktor jiwa kita, pribadi kita, mental kita, ada banyak hal yang bisa kita asah untuk menjadi berkembang, menjadi sebuah inner beauty. Diawali dengan apa? Mindset kita. Kita seringkali berada di dalam fixed mindset. Jadi memvonis diri, ya udah memang aku gini kok, memang aku nggak bisa, aku memang nggak bagus kok. Akhirnya apa? Ya sudah aku frustasi, aku give up. Sudah sampai kapanpun nggak punya teman ya sudahlah, memang aku nggak menarik kok. Aku nggak bisa ngobrol dengan orang lain seperti orang lain. Lah wong modelku seperti ini, kondisi ekonomiku, nah kondisi keluargaku seperti ini gitu ya. Siapa yang mau sama aku? Nggak, kita nggak boleh seperti itu gitu ya. Di dalam sex appeal kita perlu untuk mengasah inner beauty kita. Loh Bu, cuma tampak di layar aja, cuma nampak di foto aja. Nggak apa-apa, tapi foto yang kita pancarkan adalah foto yang bright, yang cerah, yang ceria, yang punya pengharapan akan masa-masa ke depan. Bukan foto orang yang nggak pede, yang suntuk. Cara kalau kita memperhatikan ya, ketika kita melihat orang yang bright, yang menarik, kan kita lebih kepingin ngobrol kan gitu ya dibanding dengan suntuk menarik diri nggak berani ngeliat gitu ya disapa cuman hey udah gitu ya orang nggak akan menikmati situasi seperti ini. Situasi itu adalah situasi yang sering kali mengungkung kita karena fixed mindset kita, karena kita sudah memvonis diri aku memang kayak gini, aku tidak punya daya apa-apa, tidak punya kemungkinan apa-apa. Mari kita belajar untuk mengubah mindset kita dari fixed mindset menjadi growth mindset. Melihat bahwa setiap situasi, termasuk juga situasi pandemi saat ini, situasi kita berdiam di rumah, situasi kita bekerja, kegiatan di rumah, ibadah di rumah, kita melihat ini sebagai sebuah challenge.
ada sebuah tantangan, ada sebuah situasi yang menolong kita untuk kita bisa grow, untuk kita bisa bertumbuh. Oh, ini masanya kita berbenah diri. Ini masanya kita menikmati, kita lebih sehat gitu ya. Kalau ketika saya nggak WFH, maka saya mengatakan mana sempet gitu ya. Mau jalan pagi, mau apa nggak sempet gitu ya. Pagi-pagi bangun sudah sibuk persiapan di rumah, persiapan untuk berangkat ke kantor, pulang sudah sore, sore masih ada kegiatan yang lain. Kapan olahraganya nggak bisa. Sekarang kita bisa ngatur kok. Nggak harus gegabah pagi-pagi. Kenapa? Semua di rumah, semua nggak buru-buru makan. Kalau makan semua bisa melakukan sendiri. Saya punya kesempatan. Saya bisa jalan pagi. Ini peluang. Ketika bisa jalan pagi, saya punya satu budaya baru kan sekarang. Oh, enak ya, seger ya kalau bisa olahraga. Yo ini perlu untuk diterapkan. Waktu berrelasi dengan Tuhan sekarang bisa lebih panjang. Kenapa? Nggak dikejar-kejar hal-hal yang lain gitu ya. Kita bisa memanagenya semua dengan lebih baik. Mari kita belajar untuk mencoba hal-hal baru gitu ya. Dan mengatakan bahwa dengan growth mindset ini kita akan menemukan bahwa oh ternyata yang baru ini indah gitu ya. Ini menjadi peluang gitu. Tatkala kita punya mindset yang positif gitu, maka itu akan menolong kita untuk sekalipun di foto, foto kita oke. Ketika di virtual itu kita membuat tulisan-tulisan, tulisan kita juga akan oke gitu ya. Kita nggak membuat tulisan yang isinya mengeluh, frustasi, bukan itu. Tapi tatkala kita ini punya growth mindset gitu ya, kita selalu melihat challenges help me to grow. Itu menjadi kunci yang perlu untuk kita siapkan. Bagaimana saya bisa menuju ke sana? Diawali dari diri kita. Kita harus belajar untuk menuju ke real self, bukan ideal self. Real self itu ya inilah aku. Dengan segala baik burukku, dengan segala kekuranganku, dengan hal-hal yang aku juga bisa lihat sebagai kelebihan, ini aku. Belajar untuk menemukan identitas diri kita. Kenapa? Karena orang akan suka bergaul dengan orang yang bisa jadi dirinya sendiri. Daripada orang yang tidak mengakui identitas dirinya, kita nggak bisa menikmati bergaul dengan orang seperti itu. Bagaimana bisa menjadi real self kita, bukan ideal self. Ideal self itu, wah harusnya aku seperti ini, dari keluarga begini, pinter gini, kesempatan studiku begini, dan sebagainya. Mbok ya kesempatan aku bisa bergaul, seperti ini yang nggak bisa bergaul, gitu ya. Itu ideal kita. Tapi mari kita real self. Belajar untuk melihat kondisi saat ini dan menghidupinya, gitu. Dengan cara apa kita bisa membangun real self kita menuju identitas diri yang positif? Menyadari bahwa kita ada karena kasih Allah yang luar biasa, kasih Allah yang dalam. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah menjadi umat tebusannya, kita dari anak yang dikasihi, menghilang, kemudian ditemukan kembali, menjadi biji mata yang sangat Tuhan lindungi. Kalau kita menyadari kasih Allah ini, maka kita bisa bertumbuh memiliki mindset yang benar dan positif tadi. Karena kita akan mensyukuri setiap hal yang kita nikmati, yang kita lalui, gitu ya. Ketika kita bisa punya mindset yang baik, ini menjadi kunci untuk kita bisa mengembangkan, menemukan talenta-talenta yang ada. Ketika kondisi pandemi seperti ini, berapa banyak di antara kita yang mengatakan, oh aku cari peluang, aku coba buat ini, aku coba memasarkan ini. Talenta-talenta ternyata akan terasah, akan muncul gitu ya. Ada orang tua dari mahasiswa yang terpuruk secara kondisi ekonomi, ternyata mereka, si ibu mulai mengasah keterampilan memasaknya, lalu berjualan online gitu ya, anaknya memasarkan, anaknya mengelilingkan, ternyata dari kondisi kepepet di mana nggak bisa kerja sejak bulan Maret, padahal mereka sangat sudah menghitung gitu ya, Maret, April, Mei, mereka akan mau save money untuk bisa punya 10 juta membangun untuk membayar rumah kontrakannya.
Tetapi begitu mereka tidak bisa bekerja lagi sama sekali, ayah dan ibu tidak bisa bekerja, mereka sempat hopeless gitu ya. Tapi ketika mereka konseling dan sebagainya, mencoba mencari alternatif, mereka melakukan itu dan luar biasa sekali. Dari kondisi yang minus gitu ya, dari kondisi yang minus mereka mengatakan aku mau bayar dengan apa, aku akan tinggal di sana gitu. Dia bisa kejar sampai dengan di tanggal dia harus bayar, dia bisa mengumpulkan 9.500.000. Uang yang sudah dia simpan 3 juta. Jadi dalam waktu Maret mungkin masih bergejolak ya, April Mei lah bisa dikatakan, dalam 1,5 bulan itu dia bisa kejar sampai dapat 6.500.000, hingga digabungkan dia bisa punya 9.500.000. Dia katakan bahwa lucu ya Bu ya, enggak pernah kepikiran saya bisa masak, ternyata saya bisa masak. Mengembangkan sebuah talenta. Ada banyak orang yang bisa menemukan banyak talentanya ketika dia tidak hanya mengasihani diri dan meratapi kondisi saat ini. Yang ketiga apa? Ini masa kita merawat tubuh. Merawat tubuh gimana? Merawat tubuh itu ya termasuk kesehatan kita. Dia bisa olahraga, bisa mengatur makan kita dengan lebih baik. Kalau dunia beli aja asal-asalan karena di kantor adanya itu, sekarang kita mungkin bisa memilih menu-menu yang lebih sehat. Ya sayur aja deh, pagi bisa makan buah dan sebagainya. Bisa mengatur diri kita dengan lebih sehat. Kali kalau biasanya selalu yang perempuan-perempuan pakai foundation, bedaan, pakai alat-alat make up macam-macam, rambutnya selalu di curly-curly, pakai apa namanya ya, berbagai macam alat yang bisa merusak rambut. Lumayan ini gitu ya. Maret, April, Mei tubuh kita tidak tersentuh oleh hal-hal seperti itu paling tidak gitu ya. Membuat tubuh kita jadi lebih sehat gitu ya. Kita bisa jadi apa adanya gitu. Dan yang paling penting adalah setiap kita akan bisa bertumbuh gitu ya, menjadi pribadi yang bisa bermakna bagi Tuhan dan sesama. Kita mungkin mengatakan, aduh, sekarang keuangan sulit. Mari di dalam kondisi seperti ini kita melihat orang yang lain dan kita bisa membantu mereka, mensupport mereka bukan dari kelebihan kita, tapi dari apa adanya kita, gitu ya. Berbagi dengan orang lain dan itu sukacitanya luar biasa. Dan kita melihat bahwa persekutuan jadi semakin indah tatkala kita mau peduli dan mau memberikan hidup kita, diri kita, gitu ya. Apa yang Tuhan izinkan untuk kita miliki berbagi dengan orang lain. Indah sekali. Dan di sanalah kita menjadi pribadi yang bisa bermakna bagi Tuhan dan bermakna bagi sesama. Tips yang berikutnya adalah, yuk ketika pasang fotolah yang baik, yang menarik gitu ya. Jangan foto-foto yang enggak jelas gitu ya. Pasang foto yang menarik, yang Anda fresh, Anda happy gitu ya. Cobalah buat foto-foto gitu ya. Di HP Anda, di IG Anda gitu. Pasang sesuatu, pokoknya di medsos silakanlah tampilkan yang foto yang menarik. Supaya apa? Tadi dikatakan tuh nggak bisa dipungkirin, dari mata turun ke hati itu nggak bisa dipungkirin gitu ya. Tapi selain dari mata turun ke hati, kita melihat ada 60% justru adalah bagaimana pribadi kita, inner beauty kita yang akan mewarnai yang 10% itu. Perbaiki dari dalam diri, lalu tumbuh menjadi pribadi yang punya penampilan oke. Cari penampilan paling oke menurut Anda gitu ya. Bukan nurut orang lain, nurut Anda gitu ya. Yang kedua apa? Beranilah mulai ngobrol untuk kenal lebih dalam. Jangan jaim-jaim. Berani nyapa lebih dulu lah. Kita ini seringkali hanya setting aja yang ngeliat sepintas, cuman gitu-gitu aja. Tapi ketika kita bicara, baru sex appeal-nya terasakan. Kalau ngomong enak, suaranya meneduhkan. Wah, cara berpikirnya dia. Hatinya baik ya dia ya. Dia empati banget, dia mau beli. Kita bisa mengenal banyak hal gitu ya. Dari bahasa tubuh yang positif sampai dengan gaya bicara kita, cara kita bertutur kata gitu ya. Semua itu bisa kita temukan. Sex appeal-nya dirasakan gitu ya. Lewat apa? Berani ngobrol, berani mulai menyapa gitu ya. Siapapun, pria, wanita silakan.
berani menyapa lebih dulu. Nggak apa-apa, cuma ngobrol aja toh, gitu ya. Lewat itulah di virtual sex appeal itu akan terjadi. Dan ini ada hal keuntungan bagi orang-orang yang kalau ketemu langsung ngobrol itu kayaknya terkunci gitu ya, nggak tahu mau ngomong apa. Kali di virtual gini lebih berani. Silakan dicoba gitu ya. Silakan belajar. Terus penuhi dengan pengetahuan-pengetahuan, bahan-bahan yang menarik untuk diobrolkan gitu ya. Ada banyak berita, jangan yang penting sharing, tapi sharing yang penting katanya begitu ya, pesan sebuah radio. Itu hal yang baik gitu. Mari banyak informasi dan berbagilah. Buat quote yang menarik gitu, yang menggambarkan pikiran Anda, menggambarkan pribadi Anda. Jangan quote-quote yang melas-melas, quote-quote yang tidak jelas, quote-quote yang menunjukkan sebuah makian terhadap kehidupan, terhadap situasi, nggak akan membangun dan orang nggak akan tertarik gitu ya melihat Anda sebagai pribadi dengan inner beauty yang oke gitu. Expose karya-karyamu. Hari ini aku bisa buat kue ini. Nggak apa-apa deh fotoin. Orang lain menikmati gitu ya. Dengan expose karya-karyamu, disitulah main kita akan dibaca oleh orang lain gitu ya. Kerjakan bagianmu dan percayakan bagian Tuhan. Melalui virtual ini munculkan sex appeal Anda gitu ya. Ingat bahwa bukan fisikal hanya 10%. Yang lain itu tadi loh yang lebih penting gitu ya. Oleh karena itu kerjakan bagian-bagian Anda. Pakai kesempatan pandemi di mana kita WFH dan sebagainya ini untuk kita bisa memaksimalkan mengembangkan potensi kita. Sehingga kita mengerjakan bagian kita dan yang lainnya percayakan Tuhan punya waktunya, Tuhan punya caranya sendiri gitu ya. Live here and now. Gitu ya. Saya berharap sekali kita bisa membalance gitu ya antara spirit gitu ya, body dan mind gitu. Menjadi pribadi yang sehat, menjadi pribadi yang punya pola pikir yang positif terus dan punya relasi dengan Tuhan yang semakin intim sehingga setiap peristiwa kita tahu dan melihat dari cara pandang Tuhan. Bagaimana Allah mengizinkan situasi ini terjadi. Jadi mengintegrasikan ketiganya ini penting sekali. Untuk apa? Untuk kita bisa punya tujuan, memiliki kehidupan yang semakin dipenuhkan. Saya menutup dengan apa yang pemazmur katakan di Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kalau kita mau punya virtual sex appeal yang positif, yang memberkati orang lain, dan juga memberkati diri kita, mari kita memfokuskan diri kita kepada Allah. Karena apa? Allah yang sudah menawarkan, Allah yang sudah menyatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Kalau kita tidak melekat terus-menerus dengan dia dan firman-Nya, bagaimana? Kita sudah tahu jalan yang Tuhan tunjukkan, Tuhan ajarkan kepada kita. Dan Tuhan yang senantiasa menajamkan kita dengan memberi nasihat. Dan percaya mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap kita, saudara dan saya, gitu ya, sehingga kita tidak gentar lagi. Semoga ini akan menolong kita hidup sekarang di sini dengan kondisi pandemi, tetapi kita masih bisa mengejar banyak hal. Dan kita juga bisa ada Allah yang menopang kita dan menolong kita. Mari kita integrasikan ketiganya ini menjadi sesuatu yang lebih indah lagi. Inner beauty kita terasa karena mindset kita diubahkan. Bukan terkurung dengan pandemi, tapi kita melihat pandemi ini sebagai jalan. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Saya kembalikan ke saudara Tommy. Jadi kalau kita bisa sedikit simpulkan tadi bahwa daya tarik ini sendiri merupakan sebuah anugerah, Bu ya, anugerah dari Tuhan yang perlu kita perhatikan dan juga perlu kita kembangkan gitu ya. Dan untuk itu pun kita juga harus punya pola pikir yang baik terhadap diri kita sendiri, betul Bu ya, mempunyai gambar diri yang cara kita memandang diri kita sendiri ya juga harus baik, begitu Bu ya, kurang lebihnya ya. Kemudian juga kita harus bisa menunjukkan hal-hal yang positif kepada
lingkungan sekitar kita melalui media-media sosial kita seperti itu. Dan untuk mengenal lebih dalam tidak cukup hanya dengan media sosial, tapi juga harus istilahnya mengenal lebih dalam, ngobrol gitu Bu ya, berbicara lebih dalam terkait banyak hal, terkait mungkin pola pikir, prinsip-prinsip dan yang lainnya Bu ya, supaya kita bisa kenal lebih dalam. Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Mungkin boleh Ibu Lani sebelum kita tutup, Ibu Lani memberikan semacam penutup gitu ya. Boleh menambah sedikit ya? Ya, silakan Ibu. Jadi kalau tadi dikatakan oke, ya, yang sudah disimpulkan tadi oke, hanya menambahkan satu hal. Untuk bisa bertumbuh menjadi pribadi yang positif tadi, harus tidak lepas dari sang pokok anggur ini, gitu ya. Jadi kasih Tuhan yang menyebabkan kita sadar siapa kita, dan membuat kita percaya diri bahwa I'm okay. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Lani atas waktunya, juga atas sharingnya, untuk materinya. Terima kasih. Semoga teman-teman yang lain bisa terberkati ya dengan materi yang disampaikan oleh Bu Lani ini. Semoga bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi ya kan, dengan virtual sex appeal dan juga mengenal orang lain yang untuk lebih dekat lagi. Kita akan tutup acara kita pada malam hari ini ya. Sebenarnya pengumuman juga untuk teman-teman, kita akan bertemu lagi tanggal 25 ya. 25 atau 27? Sebentar, saya cek jadwal dulu. 2 minggu lagi ya, Sabtu 2 minggu lagi. 25 Juli, Kak. 25 Juli, Kak ya? Ya. Juni atau Juli? Juli. Ini kan Juni. Bulan depan berarti ya? Bulan depan. Ya. Jadi, rekan-rekan pemuda dewasa kan bertemu lagi dalam acara PD online ini bulan depan. Bagi teman-teman pemuda yang mau ikutan, boleh. Silakan seperti malam ini, banyak juga teman-teman pemuda yang gabung. Thank you teman-teman sudah bisa gabung dengan kita semua malam hari ini. 25 Juli ya. Temanya, apa Ika temanya? Boleh dibacakan? Sex appeal versi Alkitabiah. Sex appeal versi Alkitabiah. Dengan nanti pembicaranya adalah Pak Pendeta Wahyu Pramudia ya. Jadi kita yang agel. Ya. Teman-teman kalau mau ngajak teman-teman yang lain boleh ya. Kita sangat menunggu kehadiran teman-teman yang lain nih, mungkin yang belum hadir pada malam hari ini bisa diajak lagi untuk nanti hadir sama-sama di tanggal 25 nanti ya. Baik, kita akan tutup percakapan pada malam hari ini. Minta kesediaan Bapak Pendeta Yohanes Putra Pratama untuk boleh menutup persekutuan pada malam hari ini. Tapi nanti setelah persekutuan setelah doa penutup, jangan keluar dulu ya, kita akan foto bersama ya, nanti akan dikoordinir oleh Saudari Jane ya, untuk kita akan foto bersama via Zoom ini, gitu ya. Silakan, Pendeta Yohanes, untuk menutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh Kau perlengkapi dengan hal baru di tengah kehidupan kami saat ini. Ada banyak tantangan, tapi kami juga menemukan banyak peluang yang Kau berikan melalui hikmat-Mu malam hari ini. Tuhan, bimbinglah kami, Tuhan, dalam persiapan-persiapan kami sebagai pemuda, pemudi Kristen yang terus ingin bertumbuh bersama, dan juga kami memiliki pergumulan untuk mempersiapkan diri hidup berkeluarga, hidup berpasangan. Tuhan kiranya membimbing kami supaya apa yang sudah kami dengar malam hari ini menjadi bekal berharga buat kami ke depan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa bersandar pada Tuhan ketika kami menjalani segala sesuatunya itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Kau sudah hadirkan Bu Lani pada malam hari ini bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau memberkati ia juga dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan kami dan doa kami dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.